Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para penonton Ilham Maulani Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kulkas yang ke-16 ini saya akan membahas secara singkat tentang 7 golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Ketujuh golongan itu adalah: yang pertama, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang berbuat adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau orang-orang yang tidak berbuat dolim dan orang-orang yang tidak berbuat aniaya, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila kamu memutuskan sesuatu, maka putuskanlah oleh kamu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Golongan yang dicintai Allah menurut Al-Quran yang ketiga adalah orang-orang yang sabar. Sabar artinya imsakun nafsi indal makruh wa khaufam minallah wa amalan fi ridho. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri atau menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai, seraya ia takut kepada Allah dan mengamalkan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 146. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan tidaklah mereka merasa lemah terhadap musibah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah mereka lesu, dan tidak pula mereka menyerah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Golongan orang yang dicintai Allah yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal. Tawakal artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang
yang memiliki keyakinan bahwa segala ketentuan Allah itu pasti berlaku. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang kelima yang dicintai Allah adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan amarahnya serta yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Golongan orang yang dicintai Allah yang keenam dan ketujuh terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu golongan orang-orang yang taubat dan menyucikan diri. Taubat secara bahasa artinya an-nadamu. Taubat artinya menyesal. Secara istilah, taubat itu adalah ar-raju' ilallah bihalli uqdatil israr anil qalbi summal qiyam ila huquqir rabbi. Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melepaskan kekhawatiran-kekhawatiran dosa yang dilakukan di dalam diri ini atau di dalam hati ini. Kemudian diikuti dengan summal qiyam ila huquqir rabbi. Diikuti oleh menegakkan atau melaksanakan hak-hak Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Demikian 7 golongan orang yang dicintai Allah. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.